Jadi keutamaan ilmu itu di atas segala-galanya dan mahal harganya. Saking mahalnya ilmu itu, tak satu pun orang yang bisa membelinya. Karena mahalnya ilmu. Misalkan pesawat, harganya ratusan triliun, orang bisa membelinya. Tapi ilmu, tak satu pun orang yang bisa membeli ilmu. Contoh, misalkan ada pengajian. Lalu orang yang datang itu, kira-kira Pak Yai, bisakah Pak Yai itu menyelamatkan saya di akhirat kelak? Karena Pak Yai itu berilmu katanya. Kira-kira Pak Yainya sanggup nggak menyelamatkan orang tersebut? Kalau bukan diri kita sendiri yang menyelamatkan kita. Kesetiaan ilmu dan bagi yang mencarinya. Di luar biasa. Jadi ilmu ini jadi peran utama. Harta, tahta, jabatan, semua kelak akan ditinggalkan. Tapi ilmu, berbahagialah di dunia karena ilmu. Lalu pikiran tenang, hati tenang karena ilmu. Sedangkan setelah di akhirat, bahagia nikmat karena ilmu. Setelah hari kiamat, dihisab, yang selamat dari hisab karena ilmu. Itulah kunci keutamaan ilmu. Alhamdulillah, muka-muka aku bisa lepas dari kecintaan dunia. Sehingga karena orang yang mencintai dunia, dia takut akan mati. Ketika sakit, dia takut mati, bukan ingat mati. Karena ingat mati dan takut mati mirip tapi beda. Tidak ada bedanya dengan man syarafa ala darbi dan mirip dengan man arafa ala darbi. Kedua-duanya sama jalan yang jauh. Cuman perbedaannya itu, tujuannya itu hanya dua. Ada yang jalan menuju ke surga, ada yang orang berjalan menuju ke neraka. Enggak? Iya. Daftarnya di mana? Kok lama nggak jumpa? Iya Pak, saya kesini itu mau urusan apa ya, dalam rumah tangga saya itu, padahal gaji saya itu tiap bulannya itu ya lebih dari 10 juta, tapi kok istri saya itu merasa kurang saja gitu. Jadi bagaimana itu Pak cara saya mendapatkan harta apa rezeki lebih banyak lagi dari yang diinginkan istri saya gitu Pak. Melihat tetangga-tetangga saya kan gimana ya, hidupnya itu mewah gitu, bergelimang harta. Jadi mungkin istri saya tertarik tentang itu. Jadi saya mohon penjelasannya bagaimana cara saya mendapatkan semua itu. Jadi agar saya itu sebadan dengan boleh-boleh saja gitu, Pak. Kita mencintai dunia itu boleh-boleh saja. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin boleh-boleh saja. Tapi ingat, semua itu akan ditinggalkan. Misalkan saudara mencintai sesuatu. Misalkan saudara mencintai rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, tapi tanpa ilmu, maka itu menjadi penyesalan kelak di akhir. Karena apa? Suatu apapun tidak ada yang abadi di dunia ini. Nggak ada. Karena kenapa? Karena keabadian itu ada di akhirat kelak. Jadi jangan salah apabila menyesal kelak setelah di akhirat. Karena siapa saja yang
mencintai dunia. Dunia itu luas. Tak satu pun ilmuwan yang tahu batasan dunia. Bagaimana tahu? Karena dunia itu berputar. Nah, jadi karena bumi ini berputar yang kita tempatin ini, maka tak satu pun umat manusia yang mengerti batasan dunia. Lalu untuk apa mengejar dunia? Untuk apa kita mencintai dunia? Kalau pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia. Kebetulan saya pas ini mau ngaji kitab tentang dunia. Begini saudara ya. Oh gitu. Di sini tertera yang bagi orang yang mencintai dunia ya. Mencintai dunia tanpa ilmu, karena sebenarnya itu dunia itu harus diawali dengan ilmu. Karena kenapa diawali dengan ilmu? Ya, karena tanpa adanya ilmu maka dunia tidak akan ada. Ya, tanpa adanya ilmu maka orang itu hidup dalam kebodohan. Seperti di zaman jahiliyah. Kenapa? Orang zaman jahiliyah itu hidupnya tanpa ilmu. Kebetulan saya lagi membahas itu. Di sini diterangkan ya, di mana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi begini ya, barang siapa yang mau mempelajari atau bab ilmu, dari ilmu ya, dari ilmu itu, awalnya dari ilmu. Nah, di sini diterangkan, untung dari ilmu mengajarkan kepada orang lain, maka dia diberi pahala ya kepadanya 70 nabi. Luar biasa. Nggak main-main, 70. Sampai mengajarkan satu ilmu kepada saudara yang lain, maka sampean dapat pahala dari 70 nabi. Itulah berharganya ilmu daripada harta yang kita miliki, daripada rumah yang kita tempati. Saudara misalkan rumahnya bertingkat, kendaraan mewah, uang miliaran atau triliunan, semua itu akan ditanyakan oleh Allah. Dari mana kau dapat harta itu? Atau contohnya misalkan uang. Dari mana kau dapat uang itu? Lalu kau kemanakan uang itu? Kau belanjakan buat apa? Ya kan? Kau habiskan untuk apa? Dan di mana tempatnya? Dan untuk apa? Jadi kalau kita bicara tentang harta dunia, pertanyaannya panjang dan banyak. Tapi ketika Allah bertanya tentang ilmu, pertanyaannya cuma satu. Kau kemanakan ilmu itu? Ya sudah jelas, kalau ilmu ya sudah jadi diamalkan. Itu kalau bicara tentang ilmu. Jadi beda dengan harta. Kalau harta itu banyak. Apakah pernah ilmu dibuat maksiat? Ya kan nggak ada ceritanya kan. Tapi kalau harta sudah jelas. Larinya ke maksiat kalau kita tidak bisa mengendalikan harta yang kita dapat dari Allah. Karena semua yang ada di dunia itu ada pemiliknya. Jangan mentang-mentang saya punya jabatan, saya berkuasa, atau saya bekerja keras sehingga saya berhasil mendapatkan harta benda. Nah, itulah yang ditanyakan. Dari mana kau dapatkan harta itu? Lalu kau kemanakan harta tersebut? Nah, itulah pertanyaannya. Jadi, sangat berat pertanyaan. Begitu, di sini kan sudah dijelaskan. Begini ya. Para ulama itu ya. Para ulama itu memiliki kedudukan ya. Di sini diterangkan para ulama memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan orang-orang mukmin. Itu bila sebutan ulama ya. Daripada orang-orang mukmin. Dengan 700 derajat. Di mana setiap derajat sejauh 500 tahun perjalanan ya.
demikian besar dan tingginya kedudukannya yang dimiliki oleh para ulama sampai-sampai mengenai mengenai duduk bersamanya sejauh 2 langkah mata Allah yang akan memberikan 2 surga sebagaimana 2 kali dunia, ya kan? Sehubungan hal ini sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang duduk bersama orang alim, ya kan, selama 2 jam atau makan dengan 2 suapan atau mendengar 2 kata daripadanya atau berjalan bersamanya 2 langkah, maka Allah akan memberi 2 surga. Setiap surga luasnya seperti 2 kaki dunia. Seperti apa tuh San luasnya surga itu? Maka itulah bagusnya orang kalau belajar ilmu atau berbagi ilmu, tapi tidak memiliki ilmu. Nah ini ya yang harus dipahami. Kenapa saya menyatakan orang yang belajar ilmu atau berbagi ilmu, tapi bukan memiliki ilmu. Karena ilmu ada pemiliknya. Nah, kalau orang itu merasa berilmu, tapi tidak memiliki ilmu, akhirnya apa? Dia berbagi ilmunya tanpa ada imbal-imbalan. Dia dengan ikhlas menyampaikan dakwah, ya kan? Itulah tanda-tandanya orang yang tidak cinta dengan dunia. Jadi keutamaan ilmu itu di atas segala-galanya dan mahal harganya. Saking mahalnya ilmu itu, tak satu pun orang yang bisa membelinya. Karena mahalnya ilmu. Misalkan pesawat, harganya ratusan triliun, orang bisa membelinya. Tapi ilmu, tak satu pun orang yang bisa membeli ilmu. Contoh, misalkan ada pengajian. Lalu orang yang datang itu, kira-kira Pak Yai, bisakah Pak Yai itu menyelamatkan saya di akhirat kelak? Karena Pak Yai itu berilmu katanya. Kira-kira Pak Yainya sanggup nggak menyelamatkan orang tersebut? Kalau bukan diri kita sendiri yang menyelamatkan kita. Karena begitu ya. Di zaman-zaman sekarang ini namanya namanya akhir zaman. Jadi di mana akhir zaman itu yang diberi nama Islam hanya ada namanya. Wah, ini ngeri nih ya. Kalau sudah bicara Islam ada namanya. Kenapa nggak dibilang ngeri? Ya sudah jelas. Kenapa Islam itu hanya ada namanya? Di sini saya terangkan ya. Sesuai tema malam ini, kalau memang Islam tinggal namanya, ya itu memang betul. Kenapa betul? Ya, bahwa kejadian di akhir zaman ya, seperti kita saat ini, terbukanya mata di pagi hari, tertutupnya mata di malam hari, yaitu benar-benar tinggal namanya. Dalam ini kan kita bisa coba kita merenungi diri, ya. Mengapa hal tersebut akan terjadi? Ya, begini ya. Karena pada akhir zaman kehidupan orang-orang Islam itu banyak yang menyimpang dari syariat Islam. Gitu. Dia agamanya apa? Islam. Tapi hidup di akhir zaman ini banyak orang-orang yang menyimpan dari syariat Islam. Contoh, kenapa saya nggak menyatakan kalau orang itu hilang dari syariat Islam? Yang pertama, seorang wanita, di mana Allah itu menciptakan seorang wanita itu dari tulang rusuk yang kiri. Kan begitu. Menciptakan dari tulang rusuk Adam yang kiri. Lalu Allah itu menciptanya itu di tempat yang tersembunyi dan di tempat yang cara digambarkan itu seperti nggak ada gambarnya di dunia seandainya digambarkan.
tempat keindahan untuk menciptakan seorang wanita tuh, dan di tempat di derajat yang tinggi. Seperti itulah. Tapi kenapa wanita zaman sekarang, misalkan ukuran bajunya itu 3 meter, baju atasan misalkan 3 meter, terus baju bawahan misalkan 4 meter, kan sudah 7 meter. 3 dengan 4 kan 7. Sesuai dengan penciptaan seorang wanita itu kan dengan 7 ayat. Dengan 7 ayat. Allah menciptakan kaum Hawa, beda dengan kaum Adam. Tapi sekarang contoh, saya heran. Terkadang kalau saya keluar rumah, saya naik kendaraan, naik motor saya suka naik motor ya. Kadang saya di belakang, tiba-tiba di depan saya itu ada wanita boncengan dengan laki-laki. Entah itu muhrimnya atau bukan. Kadang-kadang ngerangkul begini, bajunya itu belum selesai dijahit. Sehingga kelihatan dari belakang tuh. Jadi repakan-repakan itu kelihatan. Bentuk-bentuknya itu. Karena apa? Kaosnya split, sepotong lagi. Nggak sampai ke bawah. Nah itulah. Makanya kalau saya mikir tuh, belum cukup berpakaian. Padahal sudah dewasa. Sedangkan Allah menciptakan seorang wanita dulu di tempat tertutup. Tapi kenapa? Wanitanya sendiri membuka auratnya. Terkadang lagi ya, baju belum selesai dijahit sudah dipakai. Contoh seperti apa? Baju yang belum selesai dipakai. Wanita berpakaian hanya segini, lengannya kelihatan. Bahkan dadanya itu hanya separuh. Nah itulah wanita zaman akhir. Apakah wanita tersebut layak untuk beristri? Tidak. Tidak layak. Karena masih banyak wanita-wanita yang bisa dihalalkan, yaitu wanita-wanita yang Islam, yang betul-betul beriman. Karena apa? Misalkan saudara menikahi seorang wanita yang tidak beriman kepada Allah. Memang nikahnya sah-sah saja. Tapi waktu nikah, karena apa? Dia bersahadat. Dicatatlah syahadat itu malaikat, sama malaikat dicatat. Tapi pada akhirnya dididiklah seorang wanita itu ke jalan Allah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi wanita itu tetap saja sholat enggak mau. Alasan tidak ada. Alasan tidak sholat itu apa? Terang bulan. Tidak. Dia hanya malas. Belanja sudah terpenuhi. Rumah, tempat tinggal cukup. Tapi dia tetap enggak mau sholat. Terus yang kedua, dicontohkan oleh suaminya. Dirayu, dibeliin ini, dicukupi lah. Karena apa? Suami ingin memuliakan istri. Itu namanya suami yang memuliakan istri, bukan menciptakan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, tapi suami yang menciptakan seorang yang memuliakan seorang wanita, yaitu dengan cara mendidiknya ke surga. Dicontohkan akhlaknya setiap hari, ya kan? Diajak untuk silaturahmi kepada orang-orang yang ngerti, ke sesama muslim. Itu kewajiban seorang suami cara mendidik istrinya. Jadi kalau seorang suami tidak bisa mendidiknya kepada istrinya dengan dengan ajaran Islam. Misalkan saudara karena istrinya cantik, takut kalau terlalu keras mendidik istrinya. Maksud keras bukan dipukul ya. Terlalu keras ngomong sama istrinya, takutnya minta cerai. Nah itulah saudara nanti akan diajak sama istrinya. Maka kalau istrinya tidak pernah beriman kepada Allah, tidak sholat, suaminya tidur sama istrinya itu ya bagaikan yang manusia tidur dengan setan gitu aja. Itu pun juga sebaliknya. Apabila seorang istri itu beriman, yang laki-laki itu tidak sholat, maka itu ya sama saja perempuan itu tidur sama setan. Gitu. Fasik namanya. Atau fasik, setelah fasik kafir. Jadi fasik kafir itu bagi suami ya. Jadi suami itu kalau mencintai istrinya tidak cukup dengan dikasih uang belanja, tidak cukup dengan dibuatin rumah, tidak cukup juga dengan dibeli mobil mewah, nggak cukup ya. Tapi bagi suami yang betul-betul mencintai istrinya, ini resepnya ya, ingat-ingat, suami yang bisa menuntun istrinya dalam tuntunan sholat,
suami yang selalu mendoakan istrinya agar terlindungi dari bisikan-bisikan iblis, suami yang selalu memberi motivasi, baik doa, baik motivasi kasih sayang. Tunjukkan, seorang suami itu harus menunjukkan kasih sayangnya kepada istri. Sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau memang kalau memang benar-benar mencintai istri seperti itu, bukan pas istri dibeliin kalung, dibeliin emas, pakaian mewah, kendaraan mewah, mobil mewah, bukan. Itu salah. Jadi kalau mencintai istri, ketika istrinya berpakaian, misalkan berpakaian, dek tolong, pakaian itu terlalu nongol, sehingga bentuk liukmu itu kelihatan, mana tikungan, mana tanjakan, mana turunan, mana gunung. Nah, pakaian seperti itu haram hukumnya. Karena dalam Islam, orang wanita yang berpakaian seperti itu tidak ada bedanya dengan telanjang bulat namanya. Gitu ya. Jadi para kaum suami, seperti sampean ini, harus benar-benar menjaga tulang rusukmu. Kan di surah Yasin itu diterangkan, Iza aroda sa'in an yakula lahum hayakun. Wahai Adam, tulang rusuk itu bengkong. Jika kamu kerasin patah. Lalu bagaimana ya Allah? Jagalah tulang rusuk itu jangan sampai hancur dan jangan sampai patah. Yang dimaksud hancur itu apa? Yaitu agamanya rusak. Kalau agamanya rusak berarti orang itu tidak punya iman. Nah, setelah tidak punya iman, lalu suami itu tidak bisa mendidik istrinya itu. Atau sebaliknya. Apabila seorang istri melihat suaminya tidak sholat, dinasihati sama istrinya, Mas, saya tidak butuh belanja yang banyak, tidak butuh rumah yang mewah, tidak butuh kendaraan mewah. Cukuplah kamu sholat kepada Allah, soal belanja apa adanya setiap hari. Kalau memang itu kemampuanmu, rezekimu yang diberikan oleh Allah kepada kita, saya sangat bersyukur. Nah, kalau kita sudah sampai ke bersyukur itu adalah di atas doa. Di atas segala doa maksud saya. Bersyukur itu. Jadi utamanya kebahagiaan rumah tangga itu syukur sebenarnya. Tapi misalkan saudara bersyukur, Alhamdulillah, katanya Pak Mul itu kalau bersyukur bahagia. Terus saudara gini, Alhamdulillah ya Allah. Tapi saudara tidak sholat. Ya percuma syukurnya itu. Kalau tidak cukup, Alhamdulillah, tapi nggak pernah sholat. Sholat itu kan wajib. Itulah ya. Jadi, kalau saudara sholatnya tepat waktu, tidak ada alasan. Misalkan saudara bilang, saya capek kerja seharian, capek deh ini gitu, alasan. Sedangkan sholat tidak ada alasannya. Contoh, misalkan saudara itu sakit terus nggak bisa berdiri, menggerakkan tubuh aja nggak kuat. Dia pakai isyarat sesuai kemampuannya. Bahkan selagi mata bisa berkedip itu wajib. Karena umat di akhir zaman itu kebanyakan begini. Sholat itu seakan-akan menjadi tameng hidup, topeng. Inilah yang bahayanya umat di akhir zaman. Kenapa saya bilang topeng? Iya. Kalau orang itu berpakaian topeng, berarti dia tidak mau kelihatan wajah aslinya. Tapi setelah kelihatan wajah aslinya, membuat orang lain kecewa. Banyak kitab-kitab yang menerangkan syekh zaman dulu itu bersedekah sembunyi-sembunyi. Boleh sih sedekah tidak sembunyi, asalkan niatnya tepat. Misalkan saudara bersedekah, niatnya hanya untuk memberi motivasi kepada orang lain agar orang lain itu mencontoh, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saudara bersedekah karena ingin dipuji oleh orang lain, tidak untuk motivasi, maka sedekah saudara itu berubah menjadi api neraka jahanam. Jadi walaupun sedekah itu hati-hati, memang kelihatannya bagus ya, tapi tidak. Karena apa? Tidak sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Jadi karena saudara itu kan bingung kan menghadapi dunia ini yang akhir-akhir ini. Contoh ya, mungkin dulu waktu saya kecil atau saudara masih kecil dulu, paling tidak seringlah mendengar kelak di hari kiamat banyak orang yang tidak tahu anaknya, anak tidak tahu orang tuanya, suami tidak tahu istrinya, istri tidak tahu suaminya. Karena apa? Dia sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing, ya kan?
Kalau saya mendengar dakwah yang seperti itu di zaman dulu, setelah saya bisa mengaji sendiri, ternyata tidak perlu nunggu kiamat. Ibu tidak tahu anaknya, anak tidak tahu ibunya. Ayah tidak tahu anaknya, anak tidak tahu ayahnya. Bahkan saudara tidak tahu saudara. Tidak usah menunggu kiamat. Contoh sekarang, misalkan saya di sini main HP, terus istri saya di dapur main HP, terus anak saya di kamar main HP. Ini contoh ya. Itu kan sudah jelas. Suami tidak tahu istrinya sedang apa di dapur, dan ayah tidak tahu anaknya sedang apa di kamar. Karena apa? Dia sibuk dengan Androidnya, lupa dengan ilmu, lupa dengan kematian. Maka dari itu, kalau orang mencintai dunia berlebihan, gampang menilai seseorang itu. Misalkan ada orang sakit, saudara datang, lihat yang sakit, misalkan gini yang sakit itu. Tolong ya doakan saya takut mati, misalkan. Nah, alasan mati itu apa? Mati itu wajib. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan tentang kematian. Kamu takut kayak apa? Bersembunyi di mana? Mau lari kemana? Kematian itu tetap datang. Tak satu pun makhluk yang bisa tersembunyi dari kematian. Maka dari itu, bagi orang-orang yang tidak mencintai dunia, tapi mencintai ilmunya Allah, maka dia selalu siap. Sakit, alhamdulillah ya Allah. Saya sakit baru berapa tahun, misalkan saya diberi sakit 5 tahun. Saya nggak mungkin kecewa kepada Allah. Kenapa demikian? Ya, saya sehat itu berapa puluh tahun, misalkan saya sehat 25 tahun. Saya sakit 5 tahun. Kan belum ada apa-apanya. Sembuhnya, sehatnya saja sudah 25 tahun, sedangkan sakitnya cuma 5 tahun. Untuk apa kita minta sembuh kepada Allah? Syukur saja, alhamdulillah ya Allah. Dengan sakit inilah hamba insya Allah kelak hisabnya nggak berat-berat. Karena banyak kan orang yang belum paham. Ketika orang mati mendadak katanya gampang. Wah, orang itu mati mendadak gampang ya matinya. Itu bukan gampang, itu masih ada urusan di akhirat yang harus diselesaikan. Itu bagi orang yang mati mendadak. Makanya kita sering-sering berdoa. Dalam doanya, dalam doa sujudnya, mintalah kematian husnul khotimah, gitu saudara. Jangan takut mati. Mati itu hak kita, gitu. Bukan hak Allah itu. Karena Allah tidak pernah mati, kan gitu. Yang mati itu kita ini. Maukah kamu muslim, non-muslim, mau kamu beribadah atau tidak, kamu tetap mati. Dan kamu tetap di asal. Yang paling penting lagi ya, kenali dulu. Apakah kita setelah menikah, ya, misalkan saya sudah menikah dengan istri saya, apakah nikah saya itu tetap apa batal nikahnya? Pernikahan itu bisa batal, bisa tidak. Kenapa begitu? Ya, apabila salah satu pasangan tidak sholat, apalagi kaum laki-laki baik perempuan sama saja, nggak ada bedanya, maka itu fatal pernikahannya. Makanya kalau saya pribadi memberi saran pada saudara, sering-seringlah memperbarui nikah, ya, agar tetap terjaga kesucian pernikahan. Pernikahan itu suci, disucikan Allah. Penceraian itu dosa besar. Tapi apa boleh buat kalau suami tidak pernah sholat, seorang istri wajib minta cerai pada suaminya. Tapi ada tapinya juga. Kalau istrinya yang tidak beriman, suaminya beriman, lalu suaminya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Cukuplah kamu sholat. Kamu tidak perlu ngaji kalau memang kamu tidak bisa ngaji. Yang penting sholat ini dijaga. Lalu istrinya begini, kamu kok cerewet amat bang? Misalkan, kamu cerewet amat bang. Habis gitu karena suaminya tiap hari itu mendidiknya, lalu istrinya minta cerai. Ya udah bang, ceraikan saja, cari aja kamu istri yang beriman, yang ibadah misalkan. Ini contoh saudara. Nah setelah itu cerailah, jadi penceraian. Karena apa? Istrinya yang meminta. Apa katanya Allah? Jangankan wanita itu mencium baunya surga, melihat surga. Jangankan melihat surga, mencium baunya surga aja enggak. Sedangkan ya, surga itu, harumnya surga itu bisa dicium jarak, bukan jarak ukur ya, bukan jarak ukur dari berapa meter, bukan. Tapi diukur
baunya surga itu bisa dicium dari sejauh perjalanan 500 tahun. Surga belum terlihat wajahnya, bentuknya, baunya itu sudah tercium. Nah, tapi bagi wanita yang demikian, maka tidak akan pernah mencium baunya surga, apalagi melihatnya. Begitu. Juga sebaliknya. Bagi seorang wanita yang beriman, kalau istrinya tidak sholat, itu namanya fasik. Setelah fasik, kafir tingkatannya. Maka dari itulah wanita wajib minta cerai pada suaminya agar tidak ikut ke dalam azab Allah atau ke nerakanya Allah. Gitu. Jadi mentang-mentang suaminya pandai bekerja, pintar cari uang, terus istrinya sudah saya doakan terus Mas Saman semoga diampuni oleh Allah. Karena apa? Mungkin wanitanya perasaan suaminya pintar cari duit, ya kan? Istrinya banyak duit. Mau dimanakan kalau sudah banyak duit kalau suaminya tidak pernah beribadah kepada Allah? Jadi semuanya sia-sia. Jadi maka saudara saya ingatkan ya karena ini zaman sudah akhir ya. Jadi kita harus jaga rumah tangga kita. Jangan sampai kita itu zina gitu loh. Misalkan saya menikah sama istri saya, tapi salah satu di antara pasangan tidak sejalan, tidak beriman kepada Allah di antara salah satunya, maka itu hukumnya zina. Memang sah-sah saja di hadapan manusia pernikahannya sah, ada catatan sipil kan. Tapi di dalam Islam di hadapan Allah dia berzina. Naudzubillah min dzalik. Semoga pertemuan ini saudara main ke sini apa niatnya tadi kan kamu tadi niatnya mau tanya bagaimana cara apa ya? Kelancaran rezeki kan gitu. Apakah saudara masih minta untuk kelancaran rezeki kalau begini? Ya, kalau begitu, saya merasa takut. Jadi rezeki yang saya dapat itu sebagian ya kayaknya ada yang tidak halal karena saya sering mendapat ceperan di luar jam kerja. Ada-ada saja. Jadi insya Allah kalau saya sepulang dari sini nanti masih ada umur, nanti saya akan didik istri saya dan saya tidak butuh lagi dunia. Saya merasa lega, merasa dapat siraman rohani, merasa lebih ke akhiratnya. Ternyata mati itu nggak boleh takut ya. Yang harus ditakutkan itu setelah mati kan gitu maksud apa ya. Jadi orang mati nggak ada yang lari dari kematian, disembunyi di mana, lari kemana, tetap mati ya. Tapi setelah mati itu apa yang terjadi kan gitu ya, Mbak? Ya, Mbak. Ya, Mbak, saya paham. Sedangkan Allah tidak pelit. Mungkin saja saudara yang ibadahnya kurang. Sehingga saudara itu merasa kurang, dan kurang. Apakah demikian? Masih mau? Ya, Mbak. Ya, kita subuh bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena saudara ini sekarang sepulang dari sini tolong ya didik anak istrinya ya. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai kufur, jangan sampai mendapat laknat Allah ya. Karena apa? Kita masih bernyawa. Ya takutnya apa? Takutnya kita habis bermaksiat mati. Maksiat itu macam-macam. Saman nggak sholat ya maksiat. Waktu azan saman macul di sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih macul, jeblek, maksiat. Jadi macam-macam maksiat. Jangan dianggap maksiat itu kalau masuk ke pelacuran maksiat. Lalu melihat wanita cantik maksiat. Bukan. Lebih baik melihat wanita cantik asalkan tidak ada perasaan nafsu. Itu bukan maksiat. Kalau saudara misalkan melihat wanita cantik, wah cantik benar tuh orang. Sungguh sempurna Allah menciptakan wanita itu, begitu cantiknya. Apa hukumnya maksiat? Tidak. Kalau saudara, cantik banget tuh orang, bagaimana ya rasanya seandainya dia jadi istriku? Itu maksiat namanya. Jadi jangan mengartikan maksiat. Ya oke saudara, ini sudah mau menjelang subuh. Bagaimana kalau kita sholat subuh berjamaah? Bersama saudara, ada saudara di dalam kan masih banyak tuh orang-orang. Kita ajak subuh bersama ya. Kita sambung lagi di lain waktu. Oke?